Ya, sekarang saya ke Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi kan kita sudah melihat logika yang berbeda ya mengenai DNA, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ini mengenai tes poligraf. Ini juga menarik Mas Heri, supaya nanti bisa dirangkum. Ada hasil yang memang cukup mengejutkan bahwa tes poligraf menunjukkan indikasi bohong untuk dua terdakwa, Sambo dan Putri Chandrawati. Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja tanggapan saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, Demikian. nanti majelis yang akan menilai. Silakan. Terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin Yang Mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria, dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti, saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Ya. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis. Tapi diminta untuk melanjutkan, dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintahan. Pastinya hasil mengenai tes kebohongan ini juga nanti akan menarik, kita nanti kaitkan mengenai DNA. Tapi mungkin satu persatu dulu Mas Heri mengenai DNA, bahwa ada logika dari kuasa hukum bahkan juga Pak Putut, kalau tidak ada sama sekali DNA Sambo, bisa jadi kemungkinan besar alat bukti tersebut sudah dibersihkan. Tapi apakah hakim akan berpikir dengan logika seperti ini? Saksi ahli kan jelas mengatakan tidak ada DNA, selesai, bagaimana? Ya, sebelumnya tes DNA, tes poligraf ini kan adalah ilmu cabang pembantu dalam konteks hukum acara pidana ya, Mbak Caca ya. Selain yang kalau kita kenal sebelumnya ada kriminologi, kriminalistik begitu ya. Dalam konteks bahwa ada perdebatan di ruang sidang dan menyangkal itu biasa menurut saya. Yang penting bahwa keterangan ahli itu kan berdasarkan keahlian yang disampaikan ya. Kalaupun nanti ada ahli yang dihadirkan oleh pihak lawan, ininya kan dalam konteks membenturkan pembuktiannya. Apakah pendapat hukum, jadi dia nggak bicara fakta, Mbak Caca kalau seorang ahli itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, hakim yang menilai nanti. Tapi kalau seandainya hakim pun masih ragu, menurut saya, hakim pun punya hak untuk mengajukan ahli juga untuk perkara yang sama, jika dimungkinkan, jika diinginkan oleh hakim agar ini bisa memberikan dominasi lah. Kalau untuk DNA seperti apa? Gimana? Untuk DNA seperti apa? Untuk DNA dalam konteks DNA kan ini kan tadi sudah dianggap bahwa tes DNA ini salah satu yang upaya untuk pengungkapan perkara pidana juga ya. Bahwa itu memang ada keahlian orang di luar hukum untuk membuktikan, tadi Pak Putut ya mungkin ya, salah satu bagiannya adalah bagaimana lewat sel mungkin, lewat darah, lewat kulit tadi itu bisa dibuktikan bahwa benarkah orang itu memegang katakanlah barang bukti kejahatan atau alat kejahatan tadi. Kalau dalam konteksnya kasus Eliezer ini kan berarti mungkin pistolnya. Nah,
Kalau menurut saya, ya, karena tadi sudah kita awal TKP itu kan sudah didatangi juga waktunya ada jeda waktu yang cukup panjang, Mbak Caca. Menurut saya ini ada potensi ada kerusakan di sana, ada tingkat orisinalitas dalam hal TKP yang mungkin sudah tidak terjaga dengan baik. Jadi ada baiknya hakim tidak hanya melihat dari keterangan BAP tapi mengacu pada fakta-fakta persidangan saja. Oke. Bahwa ada kesesuaian keterangan saksi. Nah, tadi Bang Roni sampaikan itu ya. Kita lihat logika hukumnya tadi Mbak Caca. Bahwa senjata HS itu dikatakan Romer itu ditemukan ketika jatuh oleh Pak FS. Kalau kita kembali lagi ke keterangannya Eliezer katakan bahwa HS itu diberikan ke Pak FS sebelum adanya peristiwa penembakan. Ini dua hal keterangan saksi yang menurut saya berkesesuaian, klop dia. Mix and match di situ. Nah ini yang bagaimana penyangkalannya menurut saya udah secara fakta hukum sudah kita terima sebagai satu hal yang logika hukumnya ada di situ. Nyambung dia ceritanya. Ya, sekarang saya kembali kepada Bang Roni. Bang Roni, kalau tadi logika Bang Roni bahwa ada dua kemungkinan ya, barang bukti ini memang sudah dibersihkan atau juga memang kuat Sambo pakai sarung tangan. Bang Roni, bukankah dalam persidangan ketika jaksa menunjukkan sarung tangan dalam bungkusan plastik, Sambo pernah berdalih itu bukan sarung tangan saya, tapi sarung tangan ajudan untuk tes PCR. Ini bagaimana? Ya, ini kan sebenarnya menjadi petunjuk ya Mbak Caca bahwa ada sarung tangan medis di rumah Saguling yang disita oleh penyidik. Nah, ini kan sebenarnya mau menjelaskan mengenai sarung tangan itu kan tidak muncul tiba-tiba ya Mbak Caca. Sama seperti yang dijelaskan terkait dengan kotak peluru. Nah, ini menjadi nyambung ketika disampaikan bahwa ada lemari senjata. Di mana lemari senjata tersebut ada amunisi. Nah, lemari senjata tersebut ketika Richard Eliezer naik ke lantai 3 berdasarkan perintah Putri Chandrawati, yang tetapi Putri Chandrawati membantah memerintah Richard Eliezer untuk menaruh senjata stayer di atas. Tapi sisi yang lainnya Putri Chandrawati menyampaikan bahwa orang kalau ke lantai 3 itu harus izin dari PC. Jadi ini kontradiktif nih keterangannya mereka. Nah, kembali lagi terkait dengan senjata HS tersebut, ini faktanya adalah Ricky Rizal menyampaikan di dashboard. Kemudian Richard Eliezer menyampaikan mengambil dari dashboard, menyerahkan kepada Verdi Sambo. Kemudian Romer melihat senjata HS tersebut jatuh di rumah Duren 3. Kemudian di dalam TKP itu yang melihat Verdi Sambo menembak itu kan Kuat Maruf melihat Verdi Sambo menembak. Ricky Rizal melihat menembak tembok ya. Nah, kemudian diiyakan sama Verdi Sambo bahwa dia menggunakan senjata HS untuk menembak tembok. Nah, setelah menembak tembok itu ditaruh pistolnya di samping almarhum Joshua, di samping kepala sebelah kiri. Nah, terus menjadi tidak nyambung karena kan beberapa kali ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, almarhum Joshua ini terkait penembakan tembok yang awalnya disangkal oleh Verdi Sambo. Terus kemudian ditanyakan kepada para ajudan, almarhum Joshua ini dia tangan kiri atau tangan kanan? Dia tangan kanan. Nah, seolah-olah bahwa almarhum Joshua senjata HS-nya ada di tangan kiri, dia seolah-olah menggunakan tangan kiri. Padahal dia itu tangannya itu adalah tangan kanan. Nah, ini kan sebenarnya ya kembali lagi Mbak Caca bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna Mbak Caca. Sepandai-pandainya menutup perkara ini tercium juga dan terungkap juga di persidangan. Dan ini menjadi, yang saya setuju sama Pak Dr. Heri tadi sampaikan, hukum itu adalah logika ya. Jadi ketika berkesinambungan keterangan satu dengan yang lainnya dan menjadi persesuaian, menurut saya hakim bisa menilai ya. Baik. Ya, hukum itu logik. Apakah tim DVI ketika juga melakukan olah TKP, menyita barang bukti, punya logik seperti itu? Saya tanya kepada Pak Putut. Pak Putut, mungkin tidak sih tim DVI ketika menyita barang bukti yang ada di TKP, mengambil barang yang salah? Karena sarung tangan yang sempat ditujukan, sempat dibantah, bukan punya saya. Tapi kuat dugaan bahwa itu dipakai Sambo untuk menembak. Bagaimana Pak Putut? Bisa saja kesalahan-kesalahan itu manusiawi.
Tapi kalau memang ibu curiga bahwa sarung tangan itu adalah sarung tangan dipakai atau tidak dipakai, itu bisa dibuktikan, diperiksa lagi. Bagian dalam sarung tangan itu pasti yang menggunakan. Kalau memang itu bukan DNA-nya seseorang, maka maksud saya, kalau itu memang bukan DNA-nya pelaku, tentu saja mungkin DNA-nya orang lain atau DNA perawat yang datang ke situ yang periksa ini, nggak masalah. Kita bisa tentukan DNA-nya sarung tangan itu milik siapa. Oke, baik. Terima kasih Pak Putut. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Martin. Sekiranya dari kuasa hukum keluarga mendengar mengenai fakta ini seperti apa, bahwa semakin kuat alasannya seakan-akan Sambo membantah bahwa dirinya tidak menembak Joshua ketika tidak ada DNA di senjata. Seperti itukah nanti bagaimana tanggapannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak Putut.